Makna dari hadis tersebut adalah akhbirhum anna man kanat hadhihi sifatuhu fahuwa min ahlil jannah. Kabarkan kepada mereka bahwasanya barang siapa yang sifat-sifatnya seperti ini, maksudnya dia mengucapkan bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dalam keadaan meyakini kandungannya, ya maka dia termasuk dari kalangan ahlul jannah. Wa illa fa Abu Hurairah la ya'lam istiqan qulubihim. Karena Abu Hurairah tidak mengetahui keyakinan hatinya mereka. Tapi secara zahir dia telah mengucapkan dua kalimat tauhid. Tentunya orang Arab itu tahu makna dari kalimat tersebut. Sehingga ketika mereka tahu maknanya, maka mereka pun mengucapkan. Sehingga Abu Talib, ya, Abu Talib, kita tahu siapa beliau? Pamannya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah pentolan orang Arab Quraisy. Beliau pimpinan orang Arab Quraisy. Tentunya beliau mahir bahasa Arab ya. Tentunya beliau tahu makna dari la ilaha illallah. Sehingga di akhir ajalnya ketika Rasul mentalkinnya untuk mengucapkan kalimat tersebut, beliau enggan mengucapkannya. Rasul menawarkan kepada pamannya ini. Ketika pamannya sedang sakaratul maut, sakit yang mengantarkan kepada kematian, Rasul tawarkan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan wahaju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah satu kalimat saja yang aku akan jadikan sebagai hujjah di sisi Allah kelak. Tapi ternyata ketika itu pamannya tidak mau mengucapkan kalimat tersebut karena tahu maknanya. Kalau seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, tentunya dia tidak mengakui adanya sesembahan selain Allah. Dia tahu akan konsekuensinya, dia pun tidak mau mengucapkan. Ya. Cuman yang sangat disayangkan di hari ini, banyak orang yang mengucapkan kalimat tersebut tapi tidak mengetahui maknanya, tidak mengetahui konsekuensinya. Kalau orang Arab dahulu tidak mau mengucapkan karena tahu maknanya, tahu kandungannya. Sehingga ketika meyakini, mereka pasti akan mengucapkan. Tapi kalau mereka tidak meyakini akan hal tersebut, tidak mau mengucapkan. Sehingga di sini konteksnya adalah konteks yang diarahkan kepada orang Arab. Rasul menyatakan, siapa saja yang kamu temui di belakang tembok ini dalam keadaan dia bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dalam keadaan meyakini kalimat tersebut, fabashshiruhu bil jannah. Maka sampaikan kabar gembira kepadanya dengan surga. Wa fi hadza dilalatun zahiratun li madhhabi ahli al-haq alla yanfa' i'tiqad at-tauhid duna an-nutqi wala nutqa duna al-i'tiqad bal la budda min al-jam'i bainahuma. Dalam hadis ini juga terdapat dalil yang sangat jelas akan madhabnya ahlul haq, jadi madhabnya orang-orang yang berada di atas kebenaran, bahwasanya keyakinan tauhid tidak akan bermanfaat dengan tanpa pengucapan. Sebaliknya, ucapan pun tidak akan bermanfaat tanpa adanya keyakinan. Bahkan ini mesti harus dikumpulkan di antara keduanya. Kecuali memang orang yang tidak bisa mengucapkan. Semisal contoh orang yang bisu. Maka dia kan nggak bisa berucap kalimat tauhid, tapi dia bisa berisyarat. Mungkin dengan bahasa isyarat tangannya, dalam keadaan hati yang meyakininya, maka ini sudah cukup. Tapi bagi mereka, orang yang masih bisa mengucapkan kalimat tersebut, maka dia pun harus mengucapkannya. Ucapan dibarengi dengan keyakinan, i'tiqad, ya. Demikian pula keyakinan dibarengi dengan ucapan. Dua hal ini harus berjalan beriringan. Harus berjalan beriringan, tidak cukup dengan salah satunya. Tidak cukup sekedar mengucapkan tanpa meyakini, tidak cukup hanyalah meyakini tanpa mengucapkan. Ini terkait dengan apa? Keimanan. Sebagaimana kita tahu iman itu kan tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan, kemudian wa amalun bil jawarih. Iman itu akan pembenaran dalam hati, pengikraran dengan lisan, dan juga pengamalan dengan apa? Anggota badan. Demikian pula kalimat tauhid termasuk dari bagian keimanan. Bahkan iman yang paling tinggi adalah kalimat tauhid. Fa'alaha, Rasul menyatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Ini yang paling tinggi dari iman itu adalah kalimat tauhid. Ya. Sehingga ini bukan cuma ucapan di lisan, tapi harus dibarengi dengan keyakinan dalam hati. Sebagaimana tidak sekedar keyakinan dalam hati,
tapi harus pula diucapkan dengan lisan. Keduanya harus terkumpul. Ini ucapan dari Imam Nawawi di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Wa minha, dan di antara faedah lain dari hadis ini adalah hirsu Abi Hurairah 'alal khabar. Antusiasnya Abu Hurairah, semangatnya Abu Hurairah untuk menyampaikan khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa minha, dan di antara faedah lain dari hadis ini adalah tawthiqun naqli bima yadullu ala sidqihi. Menguatkan penukilan dengan apa yang menunjukkan benarnya penukilannya itu. Ya. Ketika seorang ingin menukilkan sesuatu, hendaklah dia kuatkan penukilan dengan apa yang menunjukkan benarnya penukilan itu. Ketika seorang ingin menukilkan, menyampaikan kabar ke orang lain, namanya nukilkan, ya. Maka kuatkan dengan apa yang menunjukkan benarnya penukilannya itu. Wa huna hamlun na'li min dzalik. Di hadis ini disebutkan terkait dengan membawa sandal termasuk dari bentuk menguatkan penukilan. Ya. Abu Hurairah menyampaikan bahwasanya beliau pernah meminta tolong untuk diambilkan sandal. Abu Hurairah pun sampaikan dalam riwayat hadisnya tersebut, Rasul pernah memerintahkan untuk mengambilkan sandal, disampaikan. Betul-betul untuk menguatkan penukilannya itu. Kayyakuna dzalika dalilan ala laqiyahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sima'ihi minhu hadzal khabar. Agar supaya penukilannya ini dengan menghabarkan Rasul telah mengutusku untuk membawa kedua sandalnya, ini merupakan dalil bukti beliau benar-benar bertemu dengan Nabi, mendengar dari Nabi khabar tersebut. Sehingga beliau menukilkan dengan menyampaikan apa adanya ketika beliau mendapatkan hadis tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga berlaku untuk hal-hal yang memang kita butuh penguat. Di hari ini ketika kita ingin menyampaikan khabar, maka kita bisa menguatkan dengan apa yang memang menunjukkan benarnya. Misalkan contoh ya, saya mendengar si fulan berkata seperti itu. Enggak cuma mengatakan mendengar. Misalkan kita katakan saya dengar si fulan mengucapkan ucapan itu ketika sedang ngopi di angkringan. Sampaikan. Ya di mana tempatnya? Ketika sedang ngopi. Sedang ngapain? Disampaikan. Supaya maksudnya apa? Betul-betul kita bertemu dengan si fulan mengucapkan ucapan itu. Supaya orang yakin. Ya, ataukah yang semisal dengannya, saya dengar Ustadz fulan ngomong seperti itu pas di mana? Pas kajian di Safira. Ataukah mungkin yang semisal dengannya disampaikan untuk menguatkan penukilannya itu. Ini terkait dengan apa? Penguatan dari apa yang harus kita sampaikan ketika orang ragu dengannya, kita perlu kuatkan dengan apa yang bisa menunjukkan benarnya ucapan kita. Ini selesai hadis yang ke-36. Nah, insya Allah untuk hadis-hadis yang selanjutnya masih ada beberapa hadis. Ada 4 hadis masih dalam kitab ini. Mudah-mudahan bisa kita sampaikan di pertemuan yang lain. Sebelum kita tutup, monggo barangkali ada pertanyaan. Barakallahu fikum. Kalau tidak ada, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.